Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita fokus ke satu aturan spesifik nih dari bukunya Richard Templars, The Rules of Management. Aturan yang kayaknya simple, tapi wah, dalam banget implikasinya. Aturan ke-80, jangan menjelek-jelekan bos Anda. Sumber kita ya jelas, buku Templar itu. Misi kita kali ini, bongkar kenapa aturan ini tuh lebih dari sekedar sopan santun biasa, dan gimana kamu bisa pakai ini, ya bahkan di situasi sulit, buat bangun karir. Tepat sekali. Hubungan sama atasan itu kan area yang sering kali rumit ya, tapi juga krusial banget buat karir. Aturan ini tuh nyentuh inti soal profesionalisme, loyalitas, dan ya strategi buat bertahan atau malah berkembang di lingkungan kerja yang mungkin kurang ideal. Mari kita bedah bareng-bareng deh. Oke. Jadi intinya kan, jangan jelekin bosmu gitu ya. Templar bilang, kalau kamu milih kerja di sana, ya itu pilihanmu. Jadi harus terima, dukung, atau kamu bakal, apa ya, gila sendiri gitu. Tapi ini kedengarannya agak pasif nggak sih? Kayak nerima aja gitu, padahal bosnya mungkin, ya ampun, menantang banget. Nah, itu pertanyaan bagus. Di permukaan sih iya, tapi alasan Templar itu sebenarnya lebih strategis loh, bukan sekedar pasif atau sopan santun. Gini, menjelek-jelekan bos itu, ngerusak kredibilitas kamu sendiri. Jadinya kamu dianggap nggak loyal, nggak profesional, malah bisa jadi sumber, apa ya istilahnya, racun di tim. Ini bukan cuma soal perasaan si bos, tapi gimana orang lain, tim kamu, ngelihat kamu. Ingat aturan lain yang nyambung, kayak aturan 79 soal nunjukin kamu tuh mihak perusahaan, terus aturan 81, jangan jelekin tim kamu sendiri. Ada benang merahnya kan? Oh gitu ya, jadi ini soal gimana kita bangun reputasi sebagai orang yang bisa diandelin gitu ya. Pemain tim lah istilahnya. Tapi nih ada bagian yang bikin saya penasaran banget. Templar kan nggak berhenti di situ aja. Gimana kalau bosnya ini beneran, aduh mimpi buruk lah. Masa kita diem aja sambil senyum? Justru di sini Templar ngasih perspektif yang, wah lumayan mengejutkan dan proaktif banget. Dia nggak nyaranin buat pasrah atau ngeluh melulu. Strateginya lebih jangka panjang. Dia bilang, tugasmu adalah membalikkan keadaan itu. Caranya, dapatin kepercayaan mereka. Bikin mereka delegasiin tugas ke kamu. Bikin mereka nyerahin tanggung jawab. Puncaknya, terus gantikan mereka. Ini bukan kudeta diam-diam ya, tapi lebih ke gimana kamu secara bertahap bangun pengaruh dan kompetensi sampai kamu jadi solusi alami gitu loh. Wow, gantikan mereka. Itu ambisius banget ya kedengarannya. Sedikit Machiavellian gitu dah sih. Apa ini beneran strategi realistis atau cuma provokasi aja? Ya, tentu ini bukan rencana semalam jadi ya. Butuh kecerdasan emosional tinggi, kesabaran juga. Tapi Templar ngelihatnya sebagai upaya konstruktif. Ini nyambung banget sama konsep manajemen ke atas. Gimana kamu proaktif ngelola hubungan sama atasan buat hasil positif. Ingat juga aturan 83, yang ngingetin kita kalau bos juga punya rasa takut, punya tekanan sendiri. Nah, bantu mereka ngatasin masalah, ngertiin tekanan mereka, itu bisa jadi kunci buat bangun kepercayaan yang dibutuhin buat balikin keadaan tadi. Jadi bukan ngejatohin, tapi tumbuh melampaui peranmu sekarang secara positif. Oke. Coba kita tarik laku praktis deh buat pendengar kita. Jadi, kalau kamu nih lagi di situasi hubungan sama atasan kurang oke, langkah konkretnya apa dong? Selain ya jelas, jangan ngegosip di belakang. Interaksi, coba deh pahami perspektif atasanmu meskipun kamu nggak setuju. Tawarin solusi, jangan cuma ngeluh. Energi yang biasanya habis buat ngeluh itu mending dialihin buat bangun skill baru, perluas jaringan di kantor, atau tunjukin nilai kamu secara strategis. Ngeluh itu mungkin lega sesaat ya, tapi kayak makan angin aja, nggak ngenyangin, nggak ngubah apa-apa. Malah bisa jadi bumerang loh. Jadi kepikiran nih, misal ada skenario ya. Kamu sering dengar teman kantor si A gitu, ngeluhin bosnya terus di pantry. Mungkin keluhannya bener sih, tapi lama-lama persepsi kamu ke si A ini sendiri mungkin jadi berubah kan? Jadi ngelihat dia kayak orang negatif atau kurang cari solusi gitu. Itu ya dampak yang dimaksud Templar? Persis, itu dia, reputasi kamu itu aset loh, berharga banget, jaga profesionalisme, bahkan pas lagi susah itu investasi jangka panjang buat reputasi itu. Ini soal gimana kamu pengen dikenal orang, sebagai tukang ngeluh, atau sebagai orang yang cari solusi dan tetap positif walau ada tantangan. Sip. Jadi kesimpulan utamanya jelas banget ya.
Hindari deh jebakan ngejelekin atasan. Ingat argumen Templar. Kamu milih ada di situ. Kalau emang situasinya udah nggak bisa ditolerir atau toksik banget, ya fokus ke solusi konstruktif. Entah itu komunikasi langsung yang benar, strategi bangun pengaruh kayak tadi, atau bahkan ya evaluasi lagi. Apa tempat itu masih cocok buat kamu? Bener banget. Dan ini sebagai pemikiran penutup aja nih buat kamu renungkan ya. Kalau dorongan buat ngejelek-jelekin atasanmu itu kuat banget dan muncul terus-terusan, mungkin ada pertanyaan yang lebih dalam lagi buat kamu. Bukan cuma soal seberapa buruk si bos kamu itu, tapi lebih ke kenapa kamu milih buat tetap di situasi yang bikin kamu ngerasa gitu. Apa sih hasil akhir yang sebenarnya kamu harapin dari ngeluh itu? Cuma pelampiasan aja? Atau ada kebutuhan karir yang lebih gede yang belum kesampaian dan butuh strategi lain? Wah, pertanyaan reflektif yang bagus banget tuh buat nutup sesi kita. Makasih banyak udah nyimak pendalaman kita kali ini. Sampai ketemu lagi ya di kesempatan berikutnya.